Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan hari ini untuk membuat database menggunakan akses ya, dengan kasus rental mobil, kemudian bagaimana kita membuat data induk mobil, data induk pelanggan, dan juga data transaksi sewa mobil. Kemudian nanti setelah kita buat datanya, database-nya, nanti kita buat form-nya, form input. Kemudian nanti juga kita akan coba pelajari bagaimana membuat input di data transaksi itu menggunakan combo box. Kemudian selain itu juga kita akan buat report dan juga ada query yang bisa kita buat ya. Nah, selain itu nanti kita coba juga membuat menu ya, menu aplikasi. Baik, kita langsung share screen saja sini. Untuk ini untuk membuat database, kita masuk ke akses. Nah, tapi sebelum masuk ke akses, pertemuan sebelumnya itu kita ada kendala currency ya. Jadi kalau currency itu di settingnya adalah di window-nya. Yang di settingnya di window-nya sini, di window kita ke option, ke setting ya, ke setting, kemudian cari ini di setting yang region atau time and language ya. Kemudian kita pilih language. Nah, di language kita pilih bahasa yang kita ini kan bahasa Indonesia supaya otomatis kalau kita gunakan currency menjadi rupiah. Kita pilih bahasa, kemudian berikutnya kita milih atau kita masuk ke akses ya. Kita masuk ke akses. Nah, kita masuk ke akses, nanti kita akan coba buat database yang baru ya. Nah, kita masuk ke blank database. Nah kita buat yang pertama itu data mobil ya. Kita udah masuk ke sini, kemudian kita udah masuk ke sini, kemudian kita 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 rubah dulu di sini menjadi design view. Nah, kita kasih nama database tadi data induk mobil ya. Mobil. Oke. Kita klik OK. Nah, kemudian ini yang ID nanti kita hapus tapi kita biarkan dulu. Kita buat kode mobil. Kode mobil tipenya short text. Saya kasih 10 digit. Jadi yang ini 10-nya di bawahnya ya, di field size-nya. Yang tadi 255 kita rubah jadi 10 digit. Kemudian ada jenis mobil. Jenis mobil kita gunakan juga short text. Misalnya kasih 20 digit atau 20 karakter. Kemudian merek mobil. Kita pilih short text juga. 30 karakter ya. Kemudian setelah merek mobil
Kita ini foto mobilnya, kemudian foto mobil. Nah, kita gunakan di sini yang oleh objek ya, supaya kita bisa menyimpan gambar di situ. Kemudian sewa, tarif sewa, tarif sewa itu kita gunakan currency ya. Currency, nah ketika kita pilih formatnya di sini di bawahnya, kita pilih format. Nah, currency-nya karena tadi sudah pakai bahasa Indonesia, jadi sudah rupiah ya. Sudah rupiah. Berarti untuk data induk selesai sampai di sini. Nah, tapi tadi yang ID ini nggak kita pakai, kita delete dulu. Kemudian, nah kode mobil karena dia jadi kunci, maka kita gunakan sini, kita klik primary key sebagai field kunci. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat satu database data induk mobil. Ya. Data induk mobil, saya rename, bisa ya. Oke, biar aja nih ada salah ketik. Oke, setelah itu kita isi datanya, yaitu caranya kita membuat form, create, kemudian ada form wizard, nah kita pindahkan ke kanan semua nama fieldnya, kemudian kita klik finish di sini, karena kita nggak usah ngatur-ngatur kolom atau apapun gitu ya di next ini, kita langsung finish saja. Nah, maka ketika muncul notasi seperti ini, itu artinya datanya harus kita tutup dulu ya. Data kita tutup dulu, kita klik OK, kemudian kita tutup datanya. Nah, setelah kita tutup, kita masuk lagi ke view, di sebelah kiri atas ada form view. Nah, maka kita udah bisa buka datanya ya, atau form inputnya. Nah, kita misalnya masukin kode mobil 1111, kemudian jenis mobilnya misalnya minibus, kemudian merek mobilnya Toyota Avanza atau Avanza. Nah, kemudian ini untuk mengisi gambar ya atau foto, ini kita gunakan gambar yang kita bisa cari di internet ya. Saya cari di internet sini, saya buka Google-nya. Nah, ini kita masuk ke Google-nya, kita cari di sini foto Avanza. Tinggal nunggu. Kemudian kalau udah ada fotonya, masih nyari ya. Nah, ada foto. Nah, ini misalnya foto Avanza ini kita
kita klik, kemudian kita save gambarnya ya, atau di copy aja, copy. Nah, ini udah masuk sini. Langsung aja di sini fotonya di copy, copy, nah copy image. Masuk lagi kita ke ini, masuk lagi kita ke akses, kemudian kita klik kanan, di paste. Nah, maka mobil akan masuk. Nah, misalnya di sini tarifnya 500.000 gitu sewanya. Nah, ini hati-hati nolnya. 500.000 di sini. 5. Nah, sudah. Data pertama udah. Nah, untuk kalau kita enter, maka akan masuk data kedua. Ya. Misalnya 2222 kodenya, kemudian mobilnya juga minibus, kemudian mereknya Daihatsu Xenia. Oke. Nah, fotonya sama kayak tadi, kita masuk lagi ke sini. Ini foto Xenia. Xenia 2025 ya. Nah, ini mobil Xenia. Saya pilih yang ini. Nah, tinggal klik kanan, copy, image, masuk lagi ke sini. Kita klik di kotak yang foto, paste. Oke, udah masuk ya. Misalnya yang ini sewanya tadi di enter, jadi masuk ke record ketiga. Nah, ini sewanya misalnya 400.000. Begitu kita enter, langsung masuk ke record berikutnya. Oke, kita rekam dulu yang ini. Kita save. Nah, untuk melihat reportnya, kita create. Kemudian di sini ada report wizard di sebelah kanan ya. Nah, kita masukkan semua data yang kita ingin tampilkan. Klik next. Kemudian klik finish. Kita tinggal nunggu. Oke, maka langsung keluar data yang kita tadi sudah entry ya, beserta fotonya. Nah, ini untuk yang pertama kita buat data induk mobil ya. Nah, dengan cara yang sama kita coba bikin ini di close dulu. Nah, masih di posisi report ya. Kemudian eh, kita save. Kemudian berikutnya kita buat data induk pelanggan. Data induk pelanggan kita buat dengan create, kemudian tabel desain. Nah, keluar ini kita masuk ke design view. Design view. Oke, kita udah masuk design view. Kita buat nama fieldnya di sini kode pelanggan. Kode pelanggan.
kode pelanggan, kode pelanggan ya, pelang, pelanggan ya. Oke, subtext ininya 10 digit ya, 10 digit. Kemudian yang berikutnya nama pelanggan, nama pelanggan, pelanggan, subtext juga 30 karakter, kemudian kontak 30. Nah, jadi ini nama pelanggan dan kontak. Ini kalau pelanggannya perusahaan, maka kontak ini bisa jadi kontak orang yang di perusahaan tersebut ya. Nama pelanggan, kontak, alamat, ini hanya 50 karakter. Kemudian kota, ini misalnya 50, kota misalnya 30 karakter ya. Oke, mungkin itu saja datanya. Atau nomor telepon satu lagi ya. Nomor telepon. Bisa sospek saja 15 digit. Oke. Ya, kita selesai mengisi ini. Kode pelanggan ini sebagai primary. Kemudian kita save dulu. Ini sebagai data induk pelanggan ya. Oke, kita punya data induk pelanggan. Nah, kita berikutnya buat create form ya, menggunakan form wizard. Kita pindahkan semua, kita klik langsung finish saja. Nah, seperti tadi juga ini muncul notifikasi seperti ini, artinya database-nya harus di ini dulu ya, di close dulu. Kita close dulu database-nya, klik OK dulu, close database. Nah, keluar desainnya seperti ini. Kemudian kita ke kiri atas, klik Home View. Nah, keluar ini ya isiannya. Nah, ini juga ini catatan ya eh, untuk yang apa namanya lebar dari view-nya nggak di set ya. Misalnya 255, maka ini semua akan sama gitu lebarnya 255. Nah, kalau kita set akan seperti ini. Oke, berikutnya kita bisa isi record ke satu, misalnya kode pelanggannya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian
Nama pelanggannya 1A, kemudian kontaknya AA, kemudian alamatnya di Jalan AA, kotanya Bandung, teleponnya sembarangan. Oke, ini kita udah masukin record ke 1. Nah, kemudian kita masukin data berikutnya, misalnya ini BB, kemudian kontaknya 2B, alamatnya Jalan BBB, kemudian kotanya Bandung. Bandung, kota Bandung, nomor telepon juga sembarangan. Nomor telepon, oke. Kalau kita enter, itu udah otomatis terekam record ke 1 dan 2. Ini data pelanggan. Oke, itu untuk data pelanggan. Kemudian setelah kita input, berikutnya kita coba create create report ya. Kita masuk ke create report wizard. Nah, kita pilih semua, kemudian kita klik finish gitu ya. Nah, sehingga sudah keluar di sini report dari ini ya, apa namanya, report dari pelanggan. Jadi kalau kita mau edit nih karena tulisannya aneh, saya bisa edit di sini dan desain view, banyak pelanggan. Termasuk di sini. Ini bisa diubah ya. Oke, itu mungkin kita masuk lagi ke view, kita ini akan lebih bagus ini. Jadi di desain view bisa kita rubah-rubah sesuai keinginan kita. Oke, kita sudah punya data pelanggan. Berikutnya, ini kita close ya. Kita close di sini. Kita masuk lagi ke membuat tabel baru, yaitu tabel transaksi ya. Transaksi di sini adalah transaksinya untuk rental. Pertama masukkan kode pelanggan, kode pelanggan,
kode pelanggan. Kode pelanggan. Untuk pelanggan subtext tadi 10 ya, 10 digit. Oke. Kemudian kode mobil, ini juga 10 digit. Kemudian lama sewa ya. Nah, ini lama sewa berarti number ya. Kita pilih sini long number. Udah, berarti lama sewa. Pelanggan lama sewa udah. Ini aja. Kita save sini. Nama berarti data transaksi sewa ya. Oke, kita klik OK. Oke, kita ini hapus dulu sini. Primary key-nya kita delete. Nah, kita ganti sini kode pelanggan ya, sebagai primary key. Kita klik di sini. Save. Nah, sekarang kita ingin mengisi ini dengan menggunakan combo box ya. Menggunakan combo box, caranya kita buat dulu create form wizard, kemudian klik finish sini. Nah, ini seperti biasa ada data yang harus kita tutup ya. Nah, setelah ditutup kita ke kiri atas form view. Nah, maka keluar ini ya. Jadi ada kode pelanggan, kode mobil, lama sewa. Jadi nama ininya nggak usah dimunculkan ya, nama pelanggan, jenis mobil dan sebagainya. Nah, kalau kita mau menggunakan combo box, maka kita cukup ini setelah kita buat form inputnya ya, menggunakan create form wizard, maka berikutnya kita masuk ke desain ya. Kita klik ke desain. Nah, maka kita akan berada di menu ini. Kita ganti kode mobil ini dengan atau kode pelanggan dan kode mobil menggunakan combo box ya. Nah, ini ada di sini. Kita tinggal pilih di atas tuh ada. Kita tinggal pilih. Ini ada combo box nih yang ini. Ini list book ya. Nah, yang kiri, nah itu combo box. Nah, kita klik di sini. Tadi data pelanggan yang mau harusnya dihapus dulu ya, data pelanggan, nggak apa-apa ya. Nah, sini yang pertama kita lihat adalah
ada 3 pilihan, lalu kita pilih yang pertama, yaitu I want the combo box to get the values from another table or query. Jadi kita gunakan yang ini. Kalau yang lain itu nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Klik next. Kemudian berarti kan kita pilih dari data induk pelanggan ya. Untuk data pelanggan. Kita klik OK. Nah, kemudian data apa saja yang mau dimunculkan? Ada kode pelanggan, kemudian nama pelanggan, mungkin kita masukin nomor telepon aja ya. Klik sini, klik next. Nah, ini untuk di indeks ya, berdasarkan field tertentu, misalnya kode pelanggan dan sebagainya. Jadi kita lewat saja. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kode pelanggannya di hide, kita munculkan aja. Kemudian kita klik next lagi. Nah, ini 3 field yang nanti muncul. Ketika kita milih combo box, kita klik panah ya ke bawah, kita klik next. Nah, ini jangan lupa bahwa data yang dari combo box tadi yang kita klik itu disimpan di kode pelanggan. Oke, kita klik next. Nah, ini combo 7 atau combo berapa nanti yang muncul. Ini untuk memberikan label ya. Memberikan label tadi kode pelanggan misalnya, kode pelanggan. Kode pelanggan. Ini hanya keterangan saja ya. Kode pelanggan. Klik finish. Nah, maka kita ini sudah punya ini nih tadi kode pelanggannya yang tadi di form yang awal kita hapus ya. Kemudian yang sini juga, nah kita rapikan, layoutnya ya. Kita seragamkan dengan yang lain. Oke. Nah, sementara ini dulu untuk yang combo box, nanti yang kedua lagi saya ulangi lagi supaya bisa dipelajari lagi. Nah, bagaimana cara membuat combo box? Jadi di sini yang udah ada combo boxnya adalah yang kode pelanggan ya. Yang ini kode mobil belum ada combo boxnya. Kita klik sini. Nah, misalnya pelanggan pertama. Nah, kemudian di sini, nah kita bingung berapa sih kode pelanggannya atau nama pelanggannya. Maka kita masuk lagi ke design view. Ya. Nah, kita buat lagi untuk kode mobil ya. Jadi kita hapus. Dan kita pilih lagi di sini di atas ada cari combo box. Nah, yang ini kita klik, kemudian kita simpan di sini. Nah, kemudian kita pilih sini pilihan pertama. Kalau kita ingin supaya nilai di combo box itu diambil dari tabel yang lain. Nah, tadi kan karena ini data induk mobil, berarti dari kan ini kode mobil diambil dari data induk mobil. Kita klik next. Kemudian kita tampilkan kode mobil, jenis mobil, mungkin merek mobil sampai situ. Kalau mau sama tarif juga boleh. Kita klik next. Ini yang indeks kita lewat dulu. Kemudian kita munculkan, tambah kode mobilnya. Klik next. Ini semua yang akan tampil di combo boxnya.
klik next. Nah, ini jangan lupa store that value in this field ya. Itu di kode mobil berarti ya. Klik next. Nah, ini kita memasukkan kode mobil. Ini sebagai labelnya atau tulisan di sebelah kirinya. Kita klik finish. Nah, kita tinggal rapikan. Tinggal rapikan. Kalau sudah, kita klik form view. Nah, maka di sini, nah ini kurang rapi ya. Kita rapikan lagi. Nah, klik form view. Nah, ini udah rapi ya. Oke, kita tadi kan baru ngisi kode pelanggannya, kemudian kita isi kode kendaraannya. Misalnya dia sewa Toyota ini ya. Berapa lama sewanya? Misalnya 7 hari. Kita klik. Nah, berarti data pertama udah masuk. Nah, kalau kita mau data kedua, tinggal klik di sini, next ini ya. Kemudian kita kode pelanggan yang kedua, misalnya ini sewa Xenia, untuk pinjamnya misalnya 5 hari. Nah, udah masuk datanya, kita rekam. Nah, sementara itu dulu ya, karena udah share. Sementara itu dulu, nanti saya lanjut lagi. Hmm. Atau sebelum ditutup mungkin setelah ini kita buat, kita tanggung ya, kita teruskan dulu. Kita buat report dulu, kita buat report, kemudian klik finish. Nah, maka data transaksi sewa udah masuk di sini. Nah, setelah itu berikutnya adalah kita membuat ini dulu ya, relational database-nya. Kita klik database tools, kita klik relationship, kemudian kita di sebelah kanan nih ada 3 database, kita masukin ke kanan, pin data induknya, data transaksinya di kanan biar di tengah biar apa garisnya mulus gitu ya. Ya, kita tinggal tarik kode mobil ke kode mobil di data transaksi, kita klik create, kemudian tarik kode pelanggan ke kode pelanggan sebelah kiri, kita klik create. Nah, kode pelanggan ini harus sama ya, harus sama persis penulisannya dan juga lebarnya. Nah, maka kita sudah bisa membuat relationship-nya ya. Oke, itu dulu mungkin. Nanti kita lanjut lagi. Saya close dulu sini. Kemudian stop. Saya end dulu ya. Jadi kita lanjutkan ya untuk sekarang membuat query. Query ada 2, query untuk report yang menampilkan data dari tabel-tabel yang lain. Kemudian ada query untuk menghitung ya. Tadi ada biaya sewa. Oke, mungkin tadi ada uang muka yang belum dimasukkan ya. Nanti kita tambahkan. Oke, kita masuk lagi ke ini ya, apa namanya, share screen. Kita masuk lagi ke aksesnya ya. Nah, kita tambahkan di sini di data sewa ada field tambahan. Tadi yang lupa adalah uang muka ya.
Nama sewa, kemudian di sini ada uang muka. Uang bahannya ini di view tabel data transaksi sewa. Nah ini ya, data transaksi sewa, kemudian view header and object for tabel data transaksi sewa is open. Oke, kita tutup dulu ya data transaksi sewanya. Ini kita tutup. Kemudian kita buka lagi design view, kita tambah di sini uang muka. Tadi ada uang uang muka ya. Uang uang muka ya. Uang muka, nah uang muka kita gunakan currency. Kemudian currency-nya kita pilih dan di bawah currency kita pilih ke kanan ya. Klik tanda panahnya, kita pilih rupiah ya. Oke, kita save lagi. Kita save lagi data transaksinya ya. Kemudian kita masuk lagi nih ke POM-nya. Jadi kalau udah masuk sini kita mau entry datanya kita ke POM-nya. Nah ini tadi data transaksinya harus kita tutup dulu. Oke, kemudian kita buka POM data sewa. Nah, oke, di sini belum ada uang muka ya. Data transaksi sewa. Oke, kita buat lagi POM-nya. Mungkin tadi ini belum apa namanya, belum dimasukin eh, apa namanya uang muka ya. Kita klik finish. Nah, sekarang udah masuk uang muka ya. Oke, jadi di data pertama, ini data pertama, misalnya uang mukanya itu mukanya 500.000. Nah, ini udah rupiah ya. Kemudian di ini data yang kedua, misalnya uang mukanya 200.000. Enter. Ini udah masuk ya. Tidak terekam. Nah, kalau kita klik reportnya, nah ini uang mukanya belum masuk ya. Kita harus buat lagi create report wizard, kemudian eh,
report wizard. Kemudian kita buat lagi reportnya. Nah, kita inikan lagi, kita masukin termasuk uang muka ya. Nah, maka ini akan muncul uang muka ya, 500.000 dan 200.000. Nah, jadi ini apa namanya, reportnya harus kita ubah lagi. Jadi yang tadi mungkin kita hapus ya. Jadi kita hapus supaya nggak bingung, kita delete. Karena tadi tidak menyertakan ini ya, apa namanya, ada uang sewa ya. Kita close dulu, sini kita close ini. Oke, sini yang ini bisa hapus ya, dihapus. Nah, yang ini pun sama, ini report yang ini kan belum ada uang mukanya ya, kita hapus saja. Hapus. Ini masih dibuka. Data induk mobil. Ini kita hapus. Maka yang muncul di sini adalah report yang udah ada uang mukanya. Oke. Nah, sekarang saatnya kita membuat query ya. Caranya ini kita create query, create, ada query design, klik query. Nah, kemudian di sini sebelah kiri, sebelah kanan ada 3 tabel. Kita tinggal tarik ke kanan ya. Nah, jadi kalau kita sudah bikin relationship-nya, maka ini udah muncul ya, relationship dari ketiga tabel ini. Oke, supaya punya ini leluasa dalam membuat query-nya, maka saya close dulu yang sebelah kanannya. Nah, kemudian ini kita mulai ini untuk saya membuat laporan data transaksi sewa. Yang pertama tentu ada kode pelanggan ya. Nah, ini kadang kita nggak ini ya, nggak jelas gitu. Nah, ini tinggal diklik aja sini. Kemudian kalau udah ini berarti kan di data transaksi sewa, kita klik lagi. Nah, di sini ada yang ingin kita tampilkan kan eh, bukan kode pelanggan ya, harusnya nama pelanggan ya. Nah, berarti bukan bukan yang tabel ini yang kita pilih ya. Kita cari tabel nama pelanggan tuh ada di kode pelanggan, di apa, data induk pelanggan. Dan di sininya kita ingin tampilkan nama pelanggan. Klik nama pelanggan. Oke. Berarti nanti yang akan muncul pertama adalah nama pelanggan. Oh ya, ada yang terlupakan, nomor faktur ya. Oke, saya ini dulu, close dulu ya query-nya. Kita tidak usah, ini kan saya lupa di transaksi sewa dan nomor faktur ya. Nah, ini yang terlupakan, harus kita close. Maka saya tambahkan di sini nomor faktur ya. Saya tambahkan di sini nomor faktur. Jadi kita klik ini di sebelah kiri, data transaksi sewa, design view. Nah, ini kita tambahkan di bawah saja karena kita sudah membuat di atas ya. Nomor faktur. Nomor faktur misalnya lebarnya di sini Sotex ya. Lebarnya 10. Oke, ya. Kemudian
Kita save database-nya. Nah, sebelum di save ini karena di transaksi ini yang jadi kunci adalah nomor faktur, maka kita pindahkan kuncinya ke nomor faktur. Dan kita save di sini. Yes. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke data sewa ya. Nah, karena ini masih terbuka, kita tutup dulu. Yes. Do you want to save change? Yes. Index of primary cannot contain annual value. Oh ya, nanti kita isi dulu datanya ya. Ini data sewa satu. Nah, kita nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya mengisi datanya pakai form view ini karena ini ada yang indeks harus diisi dulu ya. Kita masuk ke sini datasheet view. Berarti kita masuk ke ini sudah ya, kita rekam. Save. Nah, ini nomor faktur udah masuk. Kita masuk lagi ke sini. Nah, kalau kita masuk ke form yang ini ya, yang tadi kita sudah buat, karena tadi yang di kita buatnya itu nggak ada nomor faktur, maka di sini nggak ada. Maka kita harus create lagi, create, kemudian form wizard, kemudian kita masukin semua sini, kita klik finish. Nah, maka di sini kita bisa tambahkan nomor faktur ya. Misalnya 123 542. Oke. Ini ya. Nah, kemudian ini kalau kita klik kanan, ini berarti record pertama ini sudah berisi ada tambahan nomor faktur. Nah, sekarang permasalahannya nomor faktur itu kan harusnya mungkin di atas ya. Karena tadi terlewat, ini di sini di bawah. Nah, bisa nggak kita rubah nomor fakturnya di atas? Bisa kita masuk ke design view. Nah, kita pindahkan nih nomor faktur, pindah ke atas. Kemudian ini semua pindah ke bawah. Nah, maka nomor faktur pindah ke atas. Jadi kalau kita apa namanya? Kalau kita view, home view ya, nah maka di atas sudah ada nomor faktur. Oke. Jadi kalau kita isi data yang kedua, ini di bawahnya ada datanya, tapi nomor fakturnya belum ada. Nah, kita isi lagi. 3421 sembarangan saja. Nah, kalau kita klik ini nih, kita udah ngisi lagi data yang ketiga. Nah, kemudian kalau data udah diinput, nah kalau kita pakai report wizard yang tadi sudah kita buat ya, maka di sini report wizardnya pasti nggak muncul nomor faktur. Kan kode pelanggan, kode mobil, lama sewa, uang muka. Nggak ada nomor fakturnya. Nah, karena itu kita harus bikin lagi nih. Bikin lagi formnya ke form wizard, ke report ya. Report wizard, kemudian kita masukin semua fieldnya, kita klik finish. Nah, maka di sini sudah masuk nih. Mana nomor faktur nih, ada di belakang. Nah, nomor faktur ada di belakang ya. Harusnya di depan. Nah, kita bisa coba lagi nih.
sekalian kita bisa apa namanya, bisa kita edit ya. Ini nomor faktur mau kita pindahkan ke depan. Nah, kita geser ke sini ke depan, kemudian kode pelanggan, bank muka, nah kita geser. Nah, karena ini objek oriented, maka ini lebih mudah gitu ya kita membuat laporannya. Ini tadi ada yang apa namanya, ada yang tulisannya aneh, kita perbaiki. Oke, pelanggan. Nah, ini udah ini uang muka mau digeser ke kanan. Sama sewa geser ke kanan juga bisa. Ke mobil. Nah, ingat ya, kalau apa namanya, eh, lebar dari report, apa field-field di dalam report wizard ini mengikuti eh, apa yang kita sudah tentukan di dalam desain ininya ya, lebar lebar fieldnya. Kalau udah kita save, kemudian kita klik view, report view. Nah, maka di sini nomor faktur pindah ke kiri, kode pelanggan tadi yang tulisannya nggak bagus kita ini kan jadi rapi gitu ya. Nah, sehingga di sini lebih bagus reportnya. Nah, jadi sekali lagi report ini harus diupdate sesuai dengan ininya ya, apa perubahannya. Perubahan misalnya tadi nggak ada field yang dimasukkan, nah maka fieldnya harus dimasukkan, dibuat lagi report yang baru gitu ya. Ini data transaksi sewa, report transaksi sewa. Oke. Jadi di sini saya hapus dulu yang ini yang nggak kita perlukan. Oke, ini yang tadi belum memasukkan nomor ininya ya. Kita hapus, yang ini juga kita hapus. Oke, kita udah punya 3 report view, jadi sampai sini kita udah belajar eh, menambahkan apa namanya field baru, kemudian menyusun lagi apa namanya urutan untuk entry-nya. Tadi kita belajar bikin combo box, nah sekarang kita bikin ini ya, kita bikin apa namanya, bikin query ya. Ini relationship, kita tutup aja. Coba kita tutup. Kita bikin query ya, to create. Lihat sini ada query design. Nah, kemudian di sini ada tiga data, bisa kita pakai shift ya, tiga-tiganya di blok, kita tarik ke kiri, maka ini kita udah punya tabel relationship. Karena sewa harus simpan tengah-tengah supaya bagus, kita rapikan supaya bagus aja ya. Kalau di relasi datanya sih nggak pengaruh, ini buat tampilan aja. Oke, kemudian saya close yang ini sebelah kanannya, kita lebih luas ini. Maka di transaksi ini kita menampilkan nomor faktur pertama ya. Transaksi itu ada apa nih? Nomor faktur di bawah ya. Ini nomor faktur.
Kemudian saya memunculkan nama pelanggan. Itu ada data di data induk pelanggan. Nah, kita sembarangan aja klik. Nah, ternyata di sini yang muncul kode pelanggan. Kita rubah menjadi nama pelanggan supaya langsung kebayang gitu ya namanya. Kemudian, nah di sini setelah nama pelanggan mungkin ada alamat ya, alamat atau kota, nggak apa aja sih yang bisa kita munculkan terserah. Misalnya di sini nama pelanggan kita ganti menjadi alamat gitu ya. Kemudian setelah itu mungkin untuk data pelanggan nggak usah yang lainnya dimunculkan. Atau kalau mau mungkin nomor telepon ya bisa saja. Data induk pelanggan nomor telepon. Misalnya ini ada kota, nomor telepon aja yang kita munculkan. Nah kemudian setelah itu kode mobil ya. Kode mobil nggak perlu muncul, yang ada jenis sama merek ya. Jadi kita munculkan di data induk mobil, ini ada kode mobil, kita ganti dengan jenis mobil. Kemudian berikutnya ini merek mobil ya. Merek mobil. Saya dulu. Nah, setelah merek mobil ada tarif ya. Kita klik di sini, untuk kita klik tarif itu ada di data induk ya. Nah, ini tarif sudah muncul data induk mobil. Kemudian di sini ada mungkin kita ini di data transaksi lama sewa ya. Tadi kita sembarang aja, kita cari lagi sini lama sewa. Nah, ini yang ini lama sewa. Kemudian berikutnya ada uang muka ya. Transaksi ini ada uang muka. Oke, udah. Nah, jadi kalau kita buat report sampai di sini, itu semua field yang sudah kita minta itu akan muncul. Nah, tapi kita akan membuat query bagaimana cara menghitung ya. Bagaimana cara menghitung biaya sewa. Untuk menghitung biaya sewa, kita klik kanan di yang tempat yang kosong ya. Kita klik kanan dan kita klik build. Build ini untuk kita memasukkan rumus ya. Nah, kita ini aja tulis misalnya sewa aja, kemudian sama dengan, kita bisa ketik langsung sama dengan ya. Kemudian apa nih yang ingin dihitung? Berarti kan kita ambil dari database. Nah, ini kenapa database ini karena saya belum kasih nama. Jadi ini database 10. Kemudian kalau tadi udah direkam jadi sesuai dengan nama database kita ya. Misalnya sewa mobil gitu ya. Nah, ini kita masuk ke database, kita masuk ke table. Tadi tarif itu ada di data induk mobil ya. Nah, ini ada tarif. Kita klik 2 kali, maka muncul ini tarif sama dengan ini. Oke, ini ada yang ada expression, ini harusnya nggak ada. Kita pakai operator aja. Di sini ada di bawah ada operator. Nah, ini operator. Kita klik sama dengannya yang ini. Nah, kalau tadi pakai sama dengan langsung mungkin bisa beda ininya ya. Oke, rumusnya adalah sewa sama dengan tarif yang diambil dari data induk mobil dikali. Nah, kali pakai bintang sini. Dikali apa? Dikali lama sewa. Lama sewa ada di tabel yang mana? Yaitu di transaksi sewa. Itu ada lama sewa. Nah, maka kita udah punya rumus ini ya. Kita klik OK. Nah, maka di sini kalau ini ada contreng, berarti rumusnya sudah benar. Nah,
Kemudian ini harus diedit nih. Ada expression 1.2 kotak atau kurung sewa ya. Nah ini kita bisa ganti ekspresi satunya dengan biaya sewa misalnya. Biaya sewa. Kemudian dari mulai sama dengan ini dihapus ya. Dihapus ke sebelah kiri. Ini hapus ke sebelah kiri sampai ke titik 2. Kita enter. Saya lebarin dulu. Oke, ini harusnya di sini biaya sewa ya. Nah, kita enter. Kemudian setelah kita enter, kita baru buat report. Nah, mudah-mudahan ini udah oke ya ininya rumusnya. Create, ada report wizard. Kita klik yes ya. Query-nya bisa query sewa biaya sewa mobil ya. Biaya sewa. Klik OK. Nah, yang mau dimunculkan semua ya. Karena kita udah pilih. Klik finish. Nah, maka di sini muncul nomor faktur, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, jenis mobil, merek mobil, tarif sewa, sewa, uang muka. Nah, biaya sewa ini masih tanda pagar, berarti nggak cukup tempatnya. Maka kita masuk ke, ini close dulu, preview-nya, kita masuk ke design view. Oke. Kemudian saya hapus yang ini, terus di close yang list-nya. Nah, karena ini kurang, saya geser ke kanan ya. Maka biaya sewa, saya geser ke kanan. Nah, supaya cukup, saya perlebar. Kemudian uang muka, saya geser juga ke kanan. Uang muka kelihatannya sudah cukup ya. Saya tambahin. Nah, sewa, alamat sewa. Ini mungkin judulnya yang kurang ya. Nah, kita geser ke kanan juga. Tarif sewa, kita geser ke kanan. Merek mobil, geser ke kanan. Jenis mobil juga geser ke kanan. Kalau kurang fieldnya kita tambah atau dilebarin. Nomor telepon juga tadi kurang ya. Nah, mungkin ini masih kurang. Kita geser lagi. Caranya ini sama seperti biasa di window ya. Kalau kita mau nambah atau mau ngeblok gitu ya, pakai shift aja. Nah, ini semuanya kita geser ke kanan. Oke, nomor telepon ini tadi masih kurang tulisannya. Ini kita geser ke kanan. Alamat juga kita geser ke kanan karena sedikit sih nggak apa-apa. Nama pelanggan, nah ini tulisannya masih kurang ya. Ini, nah yang di judul, nah ini yang di judul kita perbaiki dulu ya.
kode pelanggan, nama pelanggan. Enter. Oh ya, nomor faktur juga ini kelihatannya kepotong ya. Kita geser juga nomor faktur. Rupanya masih kurang nih. Sedikit. Oke, kalau udah berarti kita tinggal kita save dulu, klik ke sebelah kiri atas yaitu report report view ya. Nah, maka sini muncul nomor faktur, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, jenis mobil, merek mobil. Oh, merek mobil ini masih kurang, nanti tinggal kita lebarin. Kemudian tarif sewa, uang muka, biaya sewa. Nah, ini udah keluar ya angkanya. Oke, mungkin yang, nah ini merek mobil masih kurang. Kita balik lagi ke desain view, tarif sewa merek mobil. Nah cara ngelebarin formnya itu klik di atas paling kanan deh, itu di ujungnya, di ujung report kita lebarin lagi. Nah, maka kita baru bisa mindahin tabelnya atau filternya, baik judul maupun datanya. Kita geser lagi ke kanan. Nah, merek mobil tadi masih kurang, kita geser lebarnya saja. Nah, yang di fieldnya terutama ya, bukan di yang judulnya. Oke, udah. Kita save lagi. Kemudian kita kembali ke view, report view. Nah, maka di sini sudah muncul ya. Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, harganya berapa. Nah, jangan takut kalau misalnya lebarnya seperti ini. Nanti kalau di print kan bisa ini ya, di print nanti menyesuaikan kalau pakai window, kalau atau yang object oriented nanti akan menyesuaikan lebarnya, nanti dia akan otomatis eh, mengatur besar hurufnya ya. Oke, kalau misalnya masih terlalu lebar, dibuang saja filter yang nggak diperlukan gitu. Oke, ini query pertama ya. Nah sekarang ini yang belum selesai kan ini ada biaya sewa, tapi ada uang muka. Nah kita harus hitung ya ininya ya, biaya sewa dan uang muka. Jadi sebenarnya sisa pembayarannya berapa? Oke, kita masuk lagi ke query, kita create query design. Nah, kita masukin yang tadi atau kita nggak usah ke query design yang itu ya. Kita ke query yang udah ada nih. Nah, sorry, kita query yang ini ya. Ini kan udah ada nih. Kita cari ke query design. Reportnya, ini nggak usah. Nah, kita ini ke query design, ke design view. Nah, yang tadi ya. Jadi ini ke biaya sewa mobil, query yang tadi. Nah, kita ingin menambahkan di sini, ini adalah kita lebarnya kita kecilin dulu yang ini. Nah, biar aja.
Nah, kita bikin di sini sisa pembayaran ya. Di yang kosong, klik kanan, kemudian kita klik lagi build, kemudian, nah kita ini sisa, aja, nanti gampang tinggal diedit di apa namanya di formulanya nanti ya. Kita klik operator, sisa sama dengan, nah, ambil dari mana? Dari query. Mana ada database. Nah, sini ada query ya. Nah, ambil dari query biaya sewa, berarti rumusnya biaya sewa dikurangi, diklik ya sini ya, ada biaya sewa, kemudian kita ke operator, itu dikurangi ya. Cari yang dikurangi, bukan ini, oh yang di atas. Paling atas dan dikurangi. Nah, jadi biaya sewa adalah, sisa adalah biaya sewa dikurangi, masuk ke query lagi, dikurangi uang muka. Nah, udah, sip. Nah, tinggal kita perbaiki lagi di sini. Ekspresi satunya kita ganti dengan sisa pembayaran. Sisa pembayaran. Kemudian kita lebarin. Kemudian ini dari sebelum sama dengan, kita hapus yang dalam kotak sisanya sampai ke tanda titik 2. Nah, kalau masih udah klik ini udah contreng, berarti rumusnya udah benar. Maka berikutnya kita coba bikin report lagi. Ya, ini query-nya sama, kita save, kita create report wizard. Nah, ini ya. Kita pindahkan semua data yang mau kita tampilkan di reportnya, klik next. Nah, udah tinggal finish aja. Maka langsung keluar ini report yang ini ya, yang sudah memasukkan sisa pembayaran. Nah, tapi di sini masih berantakan. Kita rapikan lagi ya. Kita masuk ke ini, kita close dulu, close preview, kemudian kita ini ya, kita lebarin reportnya ke sebelah kanan. Nah, tadi kan yang pembayaran itu belum kelihatan ya. Sisa pembayaran, biaya sewa, kita geser ke kanan. Mungkin lebarnya coba samakan. Kemudian uang muka juga kita geser ke kanan. Ya, kemudian ini lama sewa, tadi nggak, kurang deh ini. Nah, sewa. Kemudian tarif sewa udah cukup nih, tinggal geser kanan. Kemudian merek mobil, tadi masih kurang ya. Kita lebarin. Jenis mobil, kita geser juga. Kita tambahin sedikit. Nomor telepon, lebarin dikit.
alamat apa gitu, nama. Nah, ini ternyata masih kurang. Kalau masih kurang, kita geser lagi. Ini kita lebarin lagi. Nah, kemudian yang tadi kita pakai shift ya, kita klik semua data dan judul ya, tabel yang kita ingin munculkan. Kita geser ke kanan. Kemudian nama pelanggan. Nah, ini tulisannya seperti tadi. Kenapa ini berubah lagi? Ya karena ini kita kan buat baru lagi gitu ininya ya. Reportnya pelanggan. Nah, udah. Kemudian ke sebelah kiri faktur ini kita lebarin. Kalian mengulang ya. Oke, kita save. Kita save. Kalau udah, kemudian kita ke kiri atas lagi, report view. Nah, maka di sini muncul laporan yang kita inginkan. Nah, tapi lihat di sini sisa pembayaran sudah oke ya. Tapi uang muka dan tarif sewa ini masih kurang lebar. Oke, kita perbaiki lagi, kurang sedikit ya. Kita ke desain view. Nah, tadi tarif sewa sama uang muka ini belum muncul. Sekali lagi, kalau kita mau lebarin, kita geser ke kanan. Ini ya, apa namanya? Kita cari kayak di Excel ya. Kita mau lebarin kolom, pakai tanda ini kiri kanan gitu ya, untuk lebarin. Oke, kita ini kan biaya sewa sama masa pembayaran. Kita geser ke kanan. Uang muka tadi masih kurang lebar. Kita geser ke kanan. Lama sewa udah cukup ya. Kita kecilin aja dikit. Tarif sewa. Oke. Udah, kalau sudah kita save lagi. Kemudian kita ke view, report view. Nah, udah muncul sini nomor faktur, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, jenis mobil, minibus, ini kalau masih kurang nanti bisa digeser, merek mobil, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, kemudian tarif sewa 400.000, yang Xenia 400.000. Nah, kalau kita validasi ya perhitungannya, kalau sewanya 7 hari, maka biaya sewanya 3,5 juta, 7 kali 5, benar ya. Untuk yang Xenia 400.000 5 hari, berarti biaya sewa 2 juta. Kemudian untuk yang plan pertama, karena udah ada uang muka 500, harusnya 3,5 juta dikurangi 500.000, sehingga sisa pembayaran 300.000. Kemudian eh, untuk yang Xenia ini apa 2 juta, udah masuk 200.000, berarti sisanya 1,8 juta. Nah, ini tinggal apa namanya fitnya, misalnya masih ada yang perlu tanggal transaksi belum masuk ya tambahkan ya. Nah, sesuai dengan sebetulnya dikaitkan sama desain ya, desainnya. Dari desain itu desain apa namanya, desain database itu prinsipnya sama dari normalisasi. Jadi kita eh, membuat database sesuai dengan hasil desain dari hasil normalisasi. Nah, di perjalanan kalau misalnya ada perlu data tambahan, tinggal kita masukkan. Caranya seperti tadi ya. Itu mungkin untuk yang terkait dengan query ya dan report. Oke.